Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Baik adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang pecahan. Adapun kali ini yang akan kita bahas adalah merubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya merubah persen menjadi pecahan biasa. Baik adik-adik, simak penjelasan kakak berikut ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mengubah persen menjadi pecahan biasa, yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, yang pertama merubah pecahan biasa menjadi persen. Persen merupakan pecahan berpenyebut 100. Pecahan persen atau per 100 digambarkan dengan tanda persen seperti yang ada pada gambar tersebut. Contoh persen itu 25%. Nah, itu disebut tanda persennya ya. Kemudian maka ini dibaca dengan 25%. Contoh lainnya adalah 17%, 30%. Itu adalah penjelasan tentang persen. Nah, bagaimana merubahnya? Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, 1/2. Jika dirubah menjadi persen, berapakah? Oke, penjelasannya adalah 1/2 kali. Nah, kalau untuk mencari persen maka dikalikan dengan 100%. Berapa hasilnya? Pembilangnya dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 100. 1 dikali 100. Sementara penyebutnya tidak dikalikan. Penyebutnya tetap 2. Maka hasilnya adalah 100/2. Atau 100 bagi 2 sama dengan 50. Maka hasilnya adalah 50%. Maka 1/2 ini sama dengan 50%. Oke, itu adalah hasilnya. Contoh yang kedua. Ini pecahan campuran ya. Kalau ini pecahan biasa. Sekaligus mereview pembelajaran kita sebelumnya. 1/2/5. Nah, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Berapa? 5 kali 1, 5 tambah 2, 7, 7/5. Nah, setelah dapat dikalikan 100%. Nah, di 7-nya saja yang dikalikan, 5-nya tidak usah. 7 kali 100 sama dengan 700/5. 700/5 berapa hasilnya? 140%. Jangan lupa menambahkan tanda persennya. Itu adalah pecahan campuran. Dirubah dulu ke pecahan biasa, maka dapat di hasilnya seperti ini. Jadi 1/2/5 sama dengan 140%. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, 0,74. Nah, ini pecahan desimal. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti ini adalah 2 di belakang koma, berarti nanti hasilnya per 100 ya. 74 langsung saja boleh. Boleh pakai yang diubah ke pecahan biasa dulu boleh. Karena nanti kalau dia per 10 berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ketepatan ini adalah per 100. 74 dikali 100%, hasilnya adalah 7.400. Nah, setelah dapat 7.400, nolnya kita matikan 2, kemudian diberikan tanda koma. Maka dia menjadi 74%. Atau langsung saja sebenarnya ini lebih gampang. Kalau sudah per 100 di sini tinggal merubah 74/100. Tapi kalau dia per 10, kita ubah dulu ke pecahan biasa, baru dikalikan 100%. Nah, kalau sudah ini gampang. 0,74 sama dengan 74%. Artinya adalah 74/100. 140/100 atau 50/100. Itu adalah merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Jangan lupa bubuhkan tanda persennya. Hasilnya 74% ya. Nah, itu dia contoh merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, sekarang yang kedua, merubah persen menjadi pecahan biasa. Ya.
Bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada 25%. Kan arti persen ini tadi adalah per 100. Nah, kan ini gampang saja. Artinya adalah 25% sama dengan 25 per 100. Ternyata ini bisa masih disederhanakan. Nah, sama-sama dibagi berapa kira-kira? Nah, karena yang 100 ini bisa dibagi 25, maka yang atas pun bisa dibagi 25. 25 bagi 25 hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 1/4. Maka 25% sama dengan 1/4, ya. Contoh yang kedua, 40%. Nah, 40% ini sama dengan 40 per 100. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? Nah, menyederhanakan kan sudah kita bahas pada pembelajaran di awal dulu. Nah, karena ada sama-sama 0 di atas, maka yang bawah pun boleh kita matikan. Kalau 1 nolnya di atas, berarti matikan juga 1 nolnya di bawah. Berarti tinggal 40 per 100. 40 per 10. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. Berarti 4 bagi 2 hasilnya 2, 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi 40% dirubah menjadi pecahan biasa adalah 2/5. Contoh yang ketiga, 150%. Ini adalah 150 per 100. Ingat, persen ini adalah per 100. Di atas ada 0, di bawah ada 0, sama-sama kita matikan dulu nolnya. Berarti tinggal 15 per 10. Kira-kira bisa apa tidak kita bagi? Ya, bisa. Sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 dan 10 bagi 5. Hasilnya adalah 3/2. Maka 3/2 ini karena masih lebih besar pembilangnya, masih bisa disederhanakan lagi atau diubah menjadi pecahan campuran. Sebenarnya ini saja sudah oke, sudah benar. Nah, kalau bisa diubah lagi ke pecahan campuran sekaligus merefresh pembelajaran kita sebelumnya, itu lebih bagus. Nah, 2 kali berapa supaya 3? Yaitu 2 kali 1. Sisanya adalah 1. Maka sisanya kita taruh di sini, penyebutnya adalah 2. Maka 3/2 sama dengan 1/2. Maka 150% sama dengan 3/2, atau kalau diubah menjadi pecahan campuran sama dengan 1/2. Itu adalah cara merubah persen menjadi pecahan biasa. Baik, ini adalah contoh yang terakhir. 215%, artinya 215 per 100. Sama-sama dibagi berapa? Ini sama-sama dibagi 5, disederhanakan ya. Berarti 43 per 20. 43 per 20 ini sudah benar, tapi masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Setiap pembilang lebih besar daripada penyebut itu kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Maka 43 per 20 sama dengan 3 per 20. Jadi 215% sama dengan 43 per 20 atau 23 per 20. Itu hasilnya. Oke anak-anak, latihan ya untuk menjawab soal ini. Nanti silahkan ubah pecahan di bawah ini menjadi pecahan biasa, yaitu 80%. Berapakah 80% jika dirubah menjadi pecahan biasa? Langsung jawab di komen ya, kids-kids hebat semuanya. Oke, demikian penjelasannya tentang merubah persen menjadi pecahan biasa atau merubah pecahan biasa menjadi persen. Baik, itu tadi penjelasan kakak tentang materi kita. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, banyak-banyak berlatih agar lebih paham ya adik-adik. Jika adik-adik merasa penjelasan tadi bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.